Halo kaum berbahat di seluruh jagat maya, kembali lagi bersama Babang Don Cuan. Kali ini saya akan mereview sebuah film dari tanah indie Perindapan. Aktor utama dalam film ini adalah seorang Amir Khan. Film ini menceritakan tentang kejeniusan seseorang yang mana dia tidak membutuhkan sebuah ijazah untuk modal hidupnya, karena moto dia sama dengan moto Rocky Gerung, yaitu ijazah adalah tanda orang pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Dan inilah Three Idiot. Dikarenakan Mamang sedang meriang alias merindukan kasih sayang, yuk tak usah banyak cakap lagi. Siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi biar mata melek, dan selamat menonton. Now is nobar. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Farhan Qureshi yang sedang menaiki sebuah pesawat. Sebentar lagi pesawat itu akan take off, tapi Farhan ini malah mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya sangat terkejut. Farhan semakin tidak tenang, ia pun berdiri lalu kemudian ia tidak sadarkan diri begitu saja. Dengan sangat terpaksa, pihak pesawat harus melakukan pendaratan darurat akibat Farhan. Ketika Farhan dibawa menggunakan kursi roda, tiba-tiba ia bangun dan berlari. Ternyata ia hanya pura-pura saja agar dapat turun dari pesawat itu. Farhan menaiki taksi dan menuju kediaman sahabatnya yang bernama Raju Rastogi. Farhan mengatakan kalau Catur temannya berkata kalau Ranco sudah pulang. Mendengar itu, Raju langsung bergegas bersiap-siap sampai-sampai ia melupakan celananya sendiri. Sekarang tujuan mereka menuju kampus tempat dulu mereka menimba ilmu, yaitu kampus Imperial College of Engineering. Mereka langsung berlari menuju atap gedung dan mencari Ranco. Namun di atas sana mereka hanya bertemu dengan Catur. Bukan menjawab di mana Ranco, Catur malah memamerkan kekayaannya. Catur mengingatkan kalau sekarang tanggal 5 September, 10 tahun yang lalu ia bertaruh dengan mereka, siapa yang akan menjadi pria sukses nantinya, dan sekarang lihatlah Catur sudah sukses. Farhan sangat marah, ia sudah membuat pesawat mendarat darurat, tapi Catur malah berbicara omong kosong. Mereka ingin sahabatnya Ranco yang sudah mereka cari selama 5 tahun. Tentu saja Catur mengetahui keberadaan Ranco. Ia ingin mengajak mereka bertemu dengan Ranco untuk melihat kesengsaraannya. Dan ternyata Ranco sekarang berada di Simla. Langsung saja mereka bergegas menuju Simla. Dalam perjalanan, Farhan mengingat kembali kenangan mereka bersama Ranco. Skin kembali ke masa mereka sedang berkuliah. Rancodas Samadas Cancat, itulah nama sahabat yang selalu ia rindukan. Namanya unik, begitupun dengan pola pikirnya. Saat itu Farhan merupakan mahasiswa baru di kampus Imperial College of Engineering. Farhan diantar oleh seorang pria muda bernama Milimeter ke kamar tidurnya. Farhan satu kamar dengan Raju Rastogi, juga Ranco. Malam harinya semua mahasiswa baru harus menunjukkan rasa hormatnya kepada para senior dengan melepaskan celana mereka di hadapan semua orang. Pada saat itulah Farhan pertama kali melihat Ranco. Si kakak senior menyuruh Ranco untuk melepaskan celananya, tapi Ranco tidak mau. Ia malah melarikan diri menuju kamarnya dan menguncinya dari dalam. Kakak senior itu menyuruh Ranco untuk keluar dalam hitungan 10. Kalau tidak ingin keluar, dia akan kencing di depan pintunya selama 1 semester. Selagi kakak senior itu menghitung, Ranco bersikeras. Ia membuat sesuatu untuk menghantarkan listrik, dan ketika si kakak senior tersebut kencing, alhasil ia tersengat listrik dan kesakitan. Di kampus itu ada seorang rektor killer yang bernama Profesor Viru Sahasrabud. Di sini kita akan memanggilnya Profesor Viru.
Tak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat. Di balik kepopulerannya, sekolah tinggi tersebut tekanan akademisnya sangat tinggi dan menuntut mahasiswanya untuk selalu bersaing satu sama lain demi menjadi yang terbaik. Rancho selalu menantang dunia di saat semua orang seperti robot saat bersekolah di kampus ini, namun hanya Rancho sendiri yang selalu bersikap seperti manusia normal. Di hari pertamanya kuliah, Rancho mendapat hukuman dari dosennya karena tidak bisa menjelaskan apa arti dari mesin. Padahal Rancho sudah menjelaskannya, namun dengan kata yang lebih mudah dimengerti. Tapi dosen itu malah memuji Catur, karena Catur bisa menjelaskan arti mesin sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku. Karena perilaku Rancho yang menurut para dosen itu nyeleneh, mereka selalu menyuruh Rancho keluar dari kelasnya. Jika diusir, Rancho akan pergi ke kelas lain. Karena menurutnya belajar itu bisa dimanapun. Rancho sangat berbeda. Di saat semua orang berebut kamar mandi, Rancho akan mandi dimanapun asalkan ada air. Rancho juga sangat mencintai mesin. Rancho juga selalu membawa obeng kemanapun ia pergi, sama halnya dengan seorang pria yang bernama Joy Lobo. Joy memiliki sebuah penemuan namun belum sempurna. Sebentar lagi Joy akan lulus dan menjadi insinyur. Ia pun menunjukkan hasil penemuannya ini pada Profesor Viru, tapi tidak ditanggapi sama sekali. Profesor Viru malah menyuruh Joy untuk menelepon orang tuanya, dan tanpa diduga, Profesor Biru berkata pada ayah Joy kalau anak ini tidak akan lulus pada tahun ini. Joy sudah melebihi waktu dan bahkan penemuannya ini tidak masuk akal. Joy terus memohon agar bisa diberi waktu untuk menyelesaikan proyeknya. Namun sayang Profesor Biru tidak punya hati, ia tidak bisa memberikan waktu pada Joy lagi. Dengan kecewa, Joy membuang penemuannya di tong sampah. Dan itu semua dilihat oleh Rancho. Rancho mengambil penemuan milik Joy. Rancho bertekad untuk memperbaiki itu. Tapi sepertinya salah satu temannya Raju kurang setuju dengan Rancho. Ia mengerjakan tugas orang lain, lalu bagaimana dengan tugasnya sendiri. Rancho melihat Raju memiliki kekhawatiran yang berlebih. Rancho menyuruh Raju untuk meletakkan tangannya di dada dan berkata, "All is well." Walaupun tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi bisa menambah kekuatan untuk bertahan dari sebuah masalah. Setelah beberapa hari, Rancho pun berhasil memperbaiki proyeknya Joy. Proyeknya ini terlihat seperti drone, jadi kita bisa melihat dari apa yang merekam pada kameranya. Ketika mereka menerbangkannya ke jendela kamar Joy, tak disangka mereka malah melihat Joy yang sudah tidak bernyawa. Joy memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Rancho berkata pada Profesor Viru kalau Joy bukan mati karena tekanan pada lehernya. Ia mati karena tekanan pada pikirannya. Padahal selama 4 tahun ini pikiran Joy tertekan dan sekarang ia sudah tidak sanggup lagi bertahan. Profesor Viru tentunya tidak terima ketika Rancho menuduh kalau dirinya lah yang menjadi penyebab kematian Joy. Jika Joy tidak tahan karena tekanan, kenapa harus dia yang disalahkan? Bukan seperti itu maksud Rancho. Ia hanya tidak setuju dengan sistem yang ada di kampus ini, yang selalu tidak bisa menerima penemuan baru mahasiswanya. Kini Profesor Viru semakin marah pada Rancho, yang menambah kadar ketidaksukaannya pada Rancho. Apalagi Rancho berani mengajarkan bagaimana cara mengajar yang benar. Ia menyuruh semua orang mencari kata yang ada di papan tulis. Padahal kata itu hanya nama dari kedua sahabatnya. Tentu saja Profesor Viru ini semakin marah. Sampai-sampai ia menulis surat peringatan pada Raju dan Farhan. Mau tidak mau, mereka berdua pulang ke rumah. Ayah Farhan memarahi Rancho karena menganggapnya sudah mempengaruhi anaknya.
Bukannya diam, Ranco malah melihat foto yang diambil oleh Farhan. Sebenarnya Farhan ini ingin menjadi fotografer, tapi karena keinginan ayahnya, ia memilih menjadi insinyur. Setelah di rumah Farhan, mereka mengunjungi rumah Raju. Raju memiliki orang tua yang sudah tua, keadaan ekonominya pun sangat kekurangan. Raju memiliki ayah yang stroke dan juga kakak perempuan yang belum menikah karena mahar lelaki yang sangat tinggi. Ibunya memohon agar Raju bisa lebih menghargai usaha ibunya untuk memuliakan dia. Sepulangnya dari rumah Raju, mereka merasa sangat lapar. Kebetulan ada pernikahan di depan mereka. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam pernikahan itu untuk numpang makan. Di dalam sana, Ranco melihat seorang gadis yang sedang dimarahi oleh kekasihnya karena masih memakai jam jadul. Ranco mendekati wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Pia. Ranco mencoba menyadarkan dia kalau pacarnya tidak baik untuk dia. Lebih baik putus saja. Mendengar itu, dia sangat kesal. Ia bertanya pada ayahnya, ternyata Profesor Viru. Profesor Viru pun akhirnya memarahi mereka bertiga. Keesokan harinya, Farhan dan Raju dipanggil ke kantor Profesor Viru. Profesor Viru mencoba untuk menyadarkan Farhan dan Raju kalau mereka perlu khawatir karena orang tua mereka tidak memiliki penghasilan yang besar seperti orang tua Ranco. Mereka seharusnya tidak boleh membuat masalah. Profesor Viru menyarankan mereka untuk pindah kamar dan bergabung dengan catur. Karena Raju sangat takut jika ia tidak bisa menyelesaikan kuliah agar bisa mendapat pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, ia pun memutuskan untuk pindah kamar dengan catur dan meninggalkan kedua sahabatnya. Ranco dan Farhan mencoba untuk menyadarkan Raju tidak ada gunanya menghafal kalau ia tidak tahu artinya. Jangan mengejar kesuksesan, kejarlah kesempurnaan. Ranco menyadarkan Raju lewat catur dengan mengganti isi pidato catur. Karena catur hanya menghafalnya, tidak dengan memahaminya. Alhasil ia terkena marah Profesor Viru karena sudah mempermalukannya. Malam harinya, catur mendatangi Ranco dan Farhan di atap kampus. Ia sangat marah pada mereka berdua. Ia tidak akan melupakan penghinaan ini. Dan akhirnya di saat inilah catur bertarung pada tanggal 5 September untuk 10 tahun mendatang dan kita lihat siapakah yang lebih sukses dari mereka. Suatu malam Pia melihat Ranco. Pia juga memarahi Ranco karena sudah mengubah pidatonya dan bertanya sebenarnya apa sih salah ayahnya. Ranco hanya tidak suka sistem dari kampusnya yang tidak bisa menghasilkan apapun setiap tahunnya. Seperti kekasih Pia itu, kemudian Ranco menunjukkan kalau kekasih Pia tidak baik. Dan akhirnya benar saja, kekasih Pia memarahi Pia karena Pia sudah menghilangkan jam mahal yang ia beri. Mengetahui kenyataan yang sangat menyakitkan itu, membuat Pia sangat kecewa juga marah. Di perjalanan pulang, Ranco mendapat telepon dari seseorang. Ranco meminta tolong pada Pia untuk mengantarnya ke suatu tempat. Ternyata keadaan ayahnya Raju sangat kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Ranco membawa ayah Raju menggunakan skuter milik Pia. Awalnya Raju marah karena Ranco membawa ayahnya menggunakan skuter. Tapi setelah mendengar perkataan dokter, Raju sangat berterima kasih pada Ranco karena telah membawa ayahnya tepat waktu. Raju sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Ranco dan Farhan yang selalu ada untuk dirinya. Ia rela menunggu ayahnya, padahal mereka besok akan melaksanakan ujian. Kebaikan Ranco membuat hati Pia bergetar, itu membuat Pia sangat senang. Tapi bukan hanya Pia saja, ternyata Ranco juga menyukai Pia. Keesokan harinya mereka melaksanakan ujian. Hasil dari ujiannya Raju dan Farhan berada di urutan paling buncit. Sementara Ranco sendiri ia berada di urutan pertama. Semua mahasiswa melakukan pemotretan sesuai dengan nomor urut mereka.
Ranco duduk di sebelah Profesor Viru, sementara dua temannya duduk di paling belakang. Dengan melihat hal ini adalah salah satu contoh yang Ranco tidak suka dengan sistem kampus ini. Semua diukur berdasarkan peringkat. Saat itu Profesor Viru sangat yakin kalau dua teman idiot Ranco tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ranco yang tidak terima mengajak Profesor Viru bertaruh. Ia yakin kalau sahabatnya akan mendapat pekerjaan. Profesor Viru berjanji kalau dua teman Ranco mendapat pekerjaan dari hasil wawancara kampus, ia akan mencukur kumisnya. Malam itu, Raju, Ranco, dan Farhan sedang mabuk. Raju dan Farhan sangat khawatir kalau mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ranco memberi saran kepada mereka, ia bisa mendapat nilai yang sangat bagus karena ia mencintai mesin, sedangkan Farhan tidak. Bidang Farhan adalah fotografi. Farhan sudah membuat surat untuk dikirim ke fotografer profesional dan bisa bekerja bersama dengannya. Tapi Farhan tidak pernah mengirimnya karena takut pada ayahnya. Dan untuk Raju, Raju sangat penakut. Ia terlalu mengkhawatirkan masa depan dan lihat saja, ia rela memasang berbagai cincin di demit untuk kelancaran jalannya. Oke, mereka mengakui itu. Tapi bagaimana dengan Ranco sendiri yang tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan cinta kepada Pia? Farhan menantang Ranco kalau ia berani mengatakan cinta pada Pia, Farhan dan Raju juga akan menghilangkan ketakutannya. Ia akan berbicara pada ayahnya sedangkan Raju akan melepas semua cincin demitnya di jarinya. Tantangan diterima. Malam itu juga mereka mendatangi rumah Profesor Viru. Ranco menyelinap ke kamar Pia dan mengatakan perasaannya. Pia sangat senang, bukan hanya Pia saja di sana. Di sana juga ada kakaknya Pia yang sedang mengandung. Tapi kesenangan mereka berhenti tatkala dua sahabatnya berteriak sambil kencing di depan pintu rumah Profesor Viru. Profesor Viru tahu salah satu dari mereka adalah Raju Rastogi. Maka di keesokan harinya Raju pun dipanggil ke kantornya. Raju akan dikeluarkan oleh Profesor Viru. Raju menangis sambil memohon pada Profesor Viru kalau ia tidak akan melakukan itu lagi dan ia sangat-sangat menyesal. Kemudian Profesor Viru memberi dua pilihan. Raju harus menulis surat pengeluaran dirinya atau Raju menulis surat pengeluaran untuk sahabatnya Ranco. Raju tidak bisa memilih, dia tidak ingin DDO dari kampus ini, tapi ia juga tidak mungkin mengorbankan Ranco untuk keselamatannya. Itu adalah sebuah pilihan yang sangat sulit untuk Raju. Akhirnya Raju lebih memilih untuk menjatuhkan dirinya dari lantai tersebut. Ranco dan Farhan tidak bisa membiarkan sahabatnya pergi, mereka membawa Raju ke rumah sakit. Dan syukur alhamdulillah Raju berhasil diselamatkan, tapi tubuhnya lumpuh karena shock. Namun pikirannya tetap bekerja. Ia menyuruh yang lainnya untuk tetap mengajak Raju berinteraksi, menceritakan hal-hal yang menyenangkan. Berhari-hari mereka mengajak Raju berbicara, namun Raju tetap tidak merespon. Setelah sekian lama penantian, akhirnya Raju bisa menggerakkan lagi tubuhnya. Hari ini Raju dan Farhan akan melakukan wawancara kerja. Raju menyuruh Farhan untuk pulang dan berbicara dengan ayahnya. Mereka harus menepati janji mereka pada Ranco. Mereka harus menghilangkan rasa takut mereka selama ini. Akhirnya Farhan pulang. Ia mencoba berbicara dengan ayahnya apa yang ia inginkan selama ini. Awalnya ayahnya sangat marah dan menentang Farhan sampai menyalahkan Ranco karena Ranco lah penyebab Farhan seperti ini. Farhan mulai menjelaskannya dengan sangat hati-hati. Ia ingin sekali membuat ayahnya mengerti. Ranco ini tidak membawa pengaruh buruk padanya, bahkan sebaliknya.
Akhirnya setelah apa yang dijelaskan oleh Farhan mengenai keinginannya dan juga tentang Ranco, ayahnya menyetujui keinginan anaknya untuk menjadi seorang fotografer. Sementara di tempat Raju, dengan keberanian dan kejujuran yang ia miliki, ia diterima oleh salah satu perusahaan yang ia inginkan. Mereka berada di titik ini dan mereka bisa menjadi seperti ini, itu semua karena dukungan dari Ranco sang sahabatnya. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan Ranco juga. Ranco senang sahabatnya berada di jalan yang mereka inginkan, sedangkan Profesor Viru, ia sangat marah karena kumisnya sudah dicukur akibat ia kalah taruhan dengan Ranco. Ia merasa sangat terhina, ia akan membalaskan dendamnya pada Raju. Ia akan membuat soal ujian Raju sendiri agar Raju tidak lulus. Pihak yang mengetahui itu, ia sangat tidak setuju. Ia pun akhirnya memberitahu Ranco kalau ayahnya membuat soal ujian sendiri untuk Raju. Ia memberikan kunci kantor ayahnya agar Ranco dapat mencuri soal itu. Malam itu juga Farhan dan Ranco mencari kertas ujian yang dimaksud. Mereka agak sulit menemukannya. Ranco mencoba menelepon pihak menggunakan telepon di kantor Profesor Viru. Namun sayangnya Profesor Viru mengetahui telepon itu. Sebelum telepon diangkat, Farhan sudah menemukan kertas ujiannya dan Profesor Viru yang penasaran segera datang mendatangi kantornya. Di sana ia tidak menemukan siapa-siapa. Tapi ketika ia mengecek kertas ujian untuk Raju, mapnya sudah ada yang membuka. Ia tahu kalau ini pelakunya pasti Ranco. Farhan dan Ranco memberikan soal ujian itu pada Raju. Tapi kali ini Raju ingin berusaha dengan usahanya sendiri. Ia tidak ingin melakukan kecurangan. Ranco pun membuang kertas itu ke sembarang arah. Dan sialnya, di waktu yang bersamaan pula Profesor Viru mendatangi kamar mereka dan menemukan kertas ujian tersebut. Profesor Viru sangat marah pada Ranco. Saat itu juga Profesor Viru mengeluarkan Ranco dan menyuruh Ranco untuk meninggalkan kampusnya malam ini juga. Selain Ranco, Pia juga kena marah. Pia sangat marah, sangat muak pada ayahnya sendiri. Kalau saja ayahnya tidak memaksa kakaknya menjadi seorang insinyur, pasti kakaknya masih tetap hidup sampai saat ini. Dan tidak akan bunuh diri karena tekanan yang diberikan oleh ayahnya. Dia sangat kecewa pada ayahnya. Pia memberikan surat terakhir dari kakaknya sebelum kakaknya melompat dari atas kereta api. Setelah mengatakan itu, Pia meninggalkan rumahnya. Malam ini hujan sangat deras. Terjadi kemacetan karena banjir di daerah mereka. Ketika Ranco dan kawannya akan meninggalkan kampus, mereka melihat mobil Profesor Viru. Ternyata kakaknya Pia akan melahirkan. Pia menyuruh Ranco untuk membantu persalinan kakaknya. Dengan bantuan darinya, dibawalah kakaknya ini ke sebuah ruangan. Ia memandunya lewat webcam, memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Pia meminta ayahnya agar tidak ikut campur dalam hal ini. Karena kakaknya Pia kelelahan tidak bisa mendorong bayinya, mereka harus menggunakan vakum cup untuk menarik bayinya keluar. Tapi di sana tidak ada vakum cup. Ranco pun menanyakan bagaimana bentuk dari vakum cup itu. Setelah memberitahu sepertinya Ranco bisa membuat itu. Tapi lagi-lagi lampu di sana mati. Ranco pun menyuruh semua mahasiswa untuk mengambil aki yang ada di dalam mobil. Selagi mereka menyiapkan akinya, Ranco mencoba membuat vakum cup terlebih dahulu. Setelah semuanya beres, ia merakit kabel-kabel itu untuk menghidupkan listriknya. Beruntung usaha Ranco berhasil. Mereka berhasil menghidupkan listrik. Sekarang Ranco akan mengeluarkan bayinya. Setelah beberapa saat yang ditunggu-tunggu sudah keluar.
Bayi itu berhasil dikeluarkan, tapi ada yang aneh, mengapa bayi itu tidak menangis? Dengan arahan dari Pia, mereka mencoba untuk membuat bayi itu menangis. Tapi tetap saja bayi itu tidak mau menangis. Apakah mereka gagal? Raju mencoba menenangkan kakaknya Pia. Semua akan baik-baik saja. All is well, all is well. Setelah mendengar itu, tiba-tiba saja kaki si bayi bergerak. Kemudian semua orang menyerukan kata all is well, yang akhirnya bayi tersebut mau menangis. Setelah melakukan kebaikan itu, Ranco kembali membawa tasnya dan hendak pergi dari sana. Namun Profesor Piru menghentikan Ranco. Ranco adalah muridnya yang paling hebat. Profesor Piru pun memberikan ballpoint yang memiliki sejarah panjang pada Ranco. Karena Ranco pantas mendapatkannya, sekarang Ranco kembalilah dan ia harus lulus dengan nilai terbaik. Hari kelulusan sudah tiba dan Ranco lulus dengan nilai terbaik. Di saat semua orang bahagia merayakan kelulusannya, saat itulah Ranco pergi. Itu saat terakhir Farhan melihat Ranco. Skin kembali ke masa kini. Sekarang mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan. Raju bertanya pada orang yang ada di sana, di mana rumah pria bernama Ranco. Orang itu pun menunjukkan di mana rumahnya Ranco. Ketika mereka mendatangi rumah Ranco, ternyata ayah Ranco baru saja meninggal dunia. Dan ketika mereka bertemu dengan pria yang bernama Ranco, pria itu bukan Ranco sahabatnya yang mereka cari. Orang itu berbeda. Orang tersebut memanglah Ranco, tapi bukanlah Ranco sahabat mereka. Lalu Farhan melihat foto mereka, tapi di sana tidak ada Ranco. Pria tadi menggantikan posisi Ranco, tapi kenapa dan apa alasannya? Dalam kondisi sedang kebingungan begitu, sempat-sempatnya Catur memarahi Raju karena sudah memakan snack yang ia bawa untuk Tuan Pun Suk Wangdu, seorang ilmuwan besar yang dicari semua orang yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaannya. Daripada mereka bingung sendiri, mending mereka bertanya langsung pada Ranco yang ini. Dengan sedikit ancaman, akhirnya mereka bisa menggali informasi. Jadi ternyata Ranco sahabat mereka adalah anak tukang kebun. Orang lain memanggilnya Cote. Sejak orang tuanya meninggal, ayah Ranco membawanya tinggal di rumahnya. Cote sangat tertarik untuk belajar. Ia selalu memakai seragamnya dan menyusup ke sekolahan. Waktu itu Ranco selalu menyuruh Cote untuk mengerjakan tugas dan ujiannya. Sampai suatu hari ada seorang guru yang memergoki Cote mengerjakan soal kelas 10. Maka dari itu ayah Ranco memutuskan untuk Cote menggantikan Ranco karena perbuatannya ini. Cote ingin belajar dan Ranco mendapatkan ijazahnya. Saat Cote berkuliah, Ranco pergi ke London untuk bersembunyi. Cote berjanji setelah ia lulus, ia tidak akan menemui siapapun dari kampusnya itu. Cote sangat merindukan dua sahabatnya ini. Ranco pun memberikan alamat Cote pada mereka. Tak tunggu lama, mereka langsung bergegas ke sana. Mereka akan pergi ke tujuan. Tapi di sini kita akan tetap memanggil Cote sebagai Ranco, biar gampang. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka menelepon Pia dan ingin mengajak Pia menemui Ranco. Tapi sayangnya hari ini Pia akan melangsungkan pernikahan. Walaupun begitu, mereka akan tetap menjemput Pia. Sampai di tempat Pia, Farhan mendatangi Pia dan Raju mengurus pengantin prianya. Farhan mengatakan kalau mereka sudah menemukan Ranco. Farhan tahu kalau Pia masih mencintai Ranco, tapi tetap saja dia tidak mau dibujuk. Mau bagaimanapun dia tidak bisa meninggalkan pernikahannya. Sementara Raju, ia mencuri baju pengantin pria dan menggantikannya. Raju terus memujuk Pia untuk ikut dengannya. Jangan sampai dia menyesal nantinya karena ia tidak pernah memiliki keberanian untuk kabur dari pernikahannya ini dan menemui Ranco.
Akhirnya Pia pun melarikan diri dari sana. Ia tidak ingin menyesal di kemudian hari. Mereka semua sudah sampai di tempat ranco yang ada di sebuah sekolahan. Dari apa yang mereka lihat, mereka yakin kalau ranco ada di sini. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria. Pria itu yang tak lain adalah Milimeter. Milimeter ikut dengan ranco karena diajak olehnya. Ia pun menunjukkan karya-karya dari Farhan dan Raju. Ia juga menunjukkan helm Pia yang dicuri ranco untuk sekedar pengobat rindu. Ranco sendiri sedang bermain bersama anak-anak didiknya. Ia tidak tahu kalau sahabat dan pujaan hatinya mencari dia. Di saat itu, ia melihat Pia mendatanginya dengan menggunakan gaun pengantin seperti di mimpinya. Pia marah pada ranco karena pergi tanpa berpamitan, tapi rasa marah itu terkalahkan oleh rasa rindunya pada ranco. Setelah Pia, kini kedua sahabatnya yang menghajar ranco. Mereka kesal, tapi mereka senang. Tak lama dari itu, Catur muncul. Catur sangat besar kepala karena ia lebih sukses dari ranco yang hanya sekedar menjadi guru. Ia menang dan 3 idiots ini kalah. Pia menanyakan siapa nama asli dari ranco. Ternyata nama ranco yang asli adalah Pun Suk Wangdu, ilmuwan besar dengan 400 hak paten yang dicari oleh dunia. Mereka semua sangat kaget dan senang sekaligus. Sekarang siapa yang lebih sukses? Wangdu menelepon Catur untuk memanggilnya dan meminta pena yang sudah Catur ambil. Catur yang baru menyadari kesalahannya pun mengejar Wangdu. Dia tidak ingin kerjasamanya batal. Lalu setelah itu, film pun berakhir. Salah satu pesan yang bisa diambil dari film ini yaitu ikuti keinginanmu, jadikan hobimu adalah pekerjaanmu, jangan mengejar kesuksesan, kejarlah kesempurnaan.